Asik. Tidak menambah informasi. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, perhatian, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya mereka duduk di kursi masing-masing. Nah, kemudian di sesi terakhir itu biasanya banyak hal yang mempengaruhi kondisi audiens dan kondisi saya sendiri juga akan berubah. Karena tadi sudah sangat panjang dan lebar yang disampaikan oleh teman-teman dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMA dan SMK. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memperhatikan. Oke, Bapak Ibu, biasanya yang terakhir itu kita sudah kehilangan fokus. Di sini akan saya tampilkan beberapa slide yang dimana slide ini akan ada ada bonusnya, ada beberapa bonus. Nanti yang Bapak bisa jawab nanti akan ada software yang akan Bapak sampaikan. Ini sedikit aja dulu ya, jadi tadi saya lihat lama banget ya. Saya minta untuk perhatikan dari slide yang saya sampaikan ya sebelum saya materi. Nanti silakan Bapak Ibu langsung menjawab apa dibalik gambar tersebut. Nah, di sini adalah melatih fokus dan melatih ketajaman mata kita. Kadang-kadang yang terlihat itu tidak sebenarnya benar. Kenyataan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang pertama, di sini ada dua balok besar dan panjang. Ada dua. Kalau dilihat di sini, yang Bapak lihat balok tersebut miring atau lurus. Coba diperhatikan baik-baik. Miring atau lurus? Miring. Miring ya. Sekarang miring. Berarti mata kita harus diperiksakan kembali. Bapak Ibu, mata kita dipengaruhi oleh segitiga yang besar, ya, segitiga besar dan segitiga kecil. Kemudian juga dipengaruhi oleh arsiran. Ya, ini sudah masuk mata pelajaran kalau ini. Ini ada arsiran yang mempengaruhi mata kita bahwa balok itu miring, tapi sebenarnya adalah lurus. Ya, lurus. Nanti kalau saya kirimkan nanti tinggal di pasti bersama. Selanjutnya, nah jawab tadi dua ini yang bisa jawab ada seperti ini, ada banyak. Kita lakukan jawab saja ya bersama tadi. Di sini yang Bapak lihat apa nih? Ada yang bisa jawab? Penampakan di sini yang Bapak lihat apa di sini? Siapa tanya pertama kali? Bapak. Bapak silakan. Ya nanti selain ini nanti bisa mampir ke kami di sana nanti ada Cina dan Ahad juga. Kemudian yang kedua, di sini ada balok-balok yang tersusun atau kotak-kotak yang tersusun. Kalau Bapak fokus, pasti di situ ada bulatan hitam. Betul atau tidak? Baik. Bapak Ibu, ini kalau kita perhatikan kotak-kotak, ini kalau kita fokus, di situ di tengah-tengah terlihat ada bulatan. Tapi kita fokus. Kemudian ini yang ada bikin pusing, silakan Bapak Ibu diperhatikan apa yang terjadi di sini dulu. Kalau Bapak maju mundur, pasti rodanya akan berputar, betul tidak Bu? Ya, berarti fokus. Terima kasih atas kefokusannya. Ini juga, Bapak kalau perhatikan, ini pasti bergoyang-goyang, tidak? Ya, ya sambil saja Pak. Bapak Ibu, ini
Gajah itu ada 3 gajah. Yang paling besar yang mana Bu? Yang mana Bu? Gajah itu Bu? Di belakang ke depan? Depan ke belakang ke tengah? Salah Bu, itu semua sama Bu, beda semua itu. Sama semua itu. Sama kayak tadi, nanti kalau saya mau buktikan kan buktikan dan diberi dan ukur sama begini. Kemudian ini juga silakan diperhatikan kalau kita lihat di situ bentuknya agak berserakan, tapi kalau kita lihat garis yang panjang itu adalah sama. Nah, sekarang yang terakhir nanti ada satu lagi satu ya yang bisa jawab tercepat. Nanti ada sumber yang akan saya sampaikan. Bapak lihat apa sih? Ayo, ya lebih fokus lagi. Kalau sudah bisa bapak kasih depan, nanti sudah saya kasih. Wajah siapa ini kalau orang bisa tahu? Siapa coba? Ayo yang masalah kolonial. Ayo tetap. Jangan garis lurus. Ada di balik garis lurus ada penampakan di sini, penampakan ini. Jangan jawab ya. Jadi pakai aja Bu. Di dalam itu ada seorang tokoh zaman dulu, seorang penyanyi berkacamata. Betul tidak? Siapa? Benar, siapa jawab? Siapa masih enggak? Di baliknya ada yang memang Bapak Ibu. Kalau kita tadi. Terima kasih Pak yang sudah konsentrasi dan fokus. Wah, dapat Pak. Tapi yang dipakai Pak ya. Ya, itu sekedar informasi saja. Bapak Ibu tidak masuk ke materi. Itu hanya sekedar Bapak yang fokus kepada saya. Pak, karena sudah segini dan materi terakhir pasti sudah pulang. Oke, baik kalau sekalian di slide ya, materi yang saya sampaikan adalah salah satu aksi nyata yang sudah saya kerjakan selama mengikuti PGP selama 6 bulan ini. Ini salah satu aja, sebenarnya ada beberapa yang saya buat, ini yang saya ambil, yaitu pembelajaran berinisiasi mata pelajaran produktif tentang pengusahaan sistem konvensional. Nah, di sini akan dikombinasikan dengan kompetensi sosial emosional. Jadi emosional akan dimasukkan ke materi. Saya belum kenal. Nama saya Fajar Yusuf Yok, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Depok, administrasi dari SMK Nasional Depok. Nah, di situ ada daftar. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat aksi nyata ada di daftar tersebut. Itu adalah portofolio digital saya. Nanti silakan scan. Kalau nggak seperti di sini, nanti di bawah ada standing guide untuk di scan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan atau kita lihat dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, saya rasa STM itu adalah unik, ya, unik dan luar biasa. SMK di tempat saya itu adalah STM yang mana dominasi pesertanya adalah laki-laki semua, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah tantangan baru buat kami sebagai staf pengajar yang mengajar produktif, yang mana jam pelajarannya lumayan panjang, ya, dari antara 6 sampai 10 jam sehari. Bisa dibayangkan kita belajar, duduk, mendengarkan selama jam 7 sampai jam 2 atau jam 3. Bayangkan tuh kalau ada di kelas, bagaimana kondisi kelas. Nah, di sini ya mungkin kalau anak SD, SMP segala macam mungkin ya tahu. Jadi tantangan tersebut ya, di SMK Nasional itu ada 3 kompetensi Bapak Ibu sekalian.
Ya mungkin nanti murid-muridnya bisa diarahkan ke sini Bapak Ibu sekalian. Di situ ada TKRO, kemudian ada TBSN dan TKJ. Kemudian jam produktif memang panjang dalam seminggu. Hampir kalau sekarang kurikulum merdeka itu di tingkat 11 itu adalah materi produktif semua. Nah ini kelas saya, kebetulan saya kelasnya laki-laki semua, perempuannya di satu paling cantik yang masih bocah. Kemudian, gaya belajar itu sangat banyak ya sebenarnya. Gaya intinya pertama ada visual, auditory, kemudian kinestetik, baca dan tulis. Nah, inilah yang saya gunakan pada saat saya melakukan kelas. Kebetulan kalau produktif itu belajarnya ada dua, teori dan praktek. Nah, pas giliran teori itu masalahnya. Permasalahan itu kalau teori, tapi kalau pas praktek, kakak enjoy aja, senang karena dia bergerak. Berarti dapat disimpulkan bahwa kecenderungan anak-anak STM itu adalah yang kinestetik, ya kan? Nah, makanya kita coba kulik aja ya model teorinya aja. Ya kalau praktik, kalau kita kasih proyek, udah anak sudah menjalankan dengan sendirinya. Kita tinggal nonton aja. Ya, jangan berpraktek. Kalau ada masalah baru anak tersebut laporan, Pak ini bagaimana segala macam. Baru kita turunkan. Karena kita adalah menganggap pada murid atau berfokus pada murid. Ini gambaran visual, biasanya materi itu juga saya selingi dengan kayak tadi Bu ya, ada tes ketajaman mata atau fokus. Kalau sudah mulai berisik di belakang, bayangkan aja dari pagi sampai sore kalau nggak ada tambahan-tambahan pasti akan berisik. Perhatian? Terima kasih. Kemudian auditory. Ini adalah ada yang dengar musik, dalam macam ada HP. Dalam hal suatu ketika saya memberikan tugas ataupun anak-anak mengerjakan tugas segala macam bisa melihat YouTube, artikel dan sebagainya. Ini sebagai tambahan. Kemudian yang kinestetik yang seperti yang saya sebutkan tadi, memang anak-anak kalau sudah jadwalnya praktek itu sangat bersemangat sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya kita mencoba untuk mengimbangi yang model teorinya. Nah, ini Bapak Ibu proses pembelajaran. Nah, ini pada awal masuk ketika itu sudah duduk. Ini adalah salah satu petugas atau siswa untuk menyiapkan teman-temannya. Ya, fungsinya adalah untuk mempersiapkan diri peserta didik atau anak-anak yang dipimpin oleh satu orang pemimpin. Nah, satu orang pemimpin itu tidak selalu ketua kelas. Pasti biasanya saya gilir atau saya ajak kamu sebagai ketua, siapkan segala macam. Nah, di sini siswa melaporkan kondisi siswanya, teman-temannya, jumlah siswa, kemudian menyampaikan berapa yang tidak hadir, alasannya kenapa, yang hadir dan berapa siap mengikuti pembelajaran. Ini adalah kegiatan awal. Kemudian setelah kegiatan awal, biasanya saya akan memberikan sedikit motivasi ataupun untuk mempersiapkan diri dengan anak-anak. Misalkan saya arahkan anak-anak untuk mengenalkan dirinya sendiri ya, atau menghadirkan penuh dengan cara menahan nafas, hisap dari hidung kemudian ditahan, perut kemudian dikeluarkan sampai beberapa kali, dan terakhir dengan berteriak sekencang-kencangnya. Jadi setelah itu anak-anak menjadi fokus. Kemudian, nah, langkah-langkah pembelajaran di sini ada beberapa diferensiasinya ada di sini. Yang pertama adalah
Diferensiasi konten. Konten ini adalah isi dari materi yang disampaikan. Di situ ada modul, kemudian ada job sheet, kemudian ada materi, kemudian ada aplikasi, kemudian ada apa ya? Aplikasi-aplikasi pendidikan ya. Nah, di situ kita menjalankan secara teoritis. Kemudian pada saat akhir kegiatan pembelajaran biasanya saya mengadakan kuis atau ulangan harian. Ulangan harian supaya tidak itu aja, saya juga menggunakan kuisis. Nah, ketika kuisis disampaikan, kemudian hasilnya di slide di depan, anak-anak itu juga senang lihatnya, saling bergerak ya, tidak bicara. Nah, kemudian diferensiasi proses setelah mempelajari materi secara teori, nah dilanjutkan dengan sesi praktek yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita ada dua pembelajaran, ada yang teori dan praktik. Jadi biasanya praktek saya biarkan anak-anak praktek sebisa mungkin, ketika dia menemukan problem baru ditanyakan. Kemudian di akhir prakteknya anak-anak saya suruh membuat proyeknya. Proyeknya itu adalah berupa laporan pada saat dia praktek. Di sini juga ada dua model. Dia bisa presentasi di depan, kemudian juga bisa membuat video. Jadi ketika dia praktek divideokan, nanti di materi selanjutnya kita tampilkan. Nanti kita tunjuk kesalahannya di mana dan seterusnya. Sampaikan. Ini saya ini siswa yang memberikan refleksi hasil pembelajaran. Intinya dengan metode seperti itu ternyata memang siswa bisa belajar dengan baik. Oke ya, lanjut ya.